saya Fikri Sareda, biasa dipanggil Fikri. Umur saya 19 tahun. Saya mahasiswa Sistem Informasi di Universitas Tanjung Pura semester 4. Kenapa bisa milih jurusan Sistem Informasi? Alasan saya memilih Sistem Informasi itu karena yang pertama ya, Sistem Informasi itu tidak hanya mengajarkan ilmu komputer, tetapi juga ilmu bisnis dan manajemen. Dimana itu kan sangat dibutuhkan terutama di zaman sekarang ini. Dimana banyak perusahaan-perusahaan yang udah mulai mengintegrasikan teknologi ke perusahaan mereka. Maka dengan itu mereka membutuhkan seorang ahli teknologi juga ahli di bidang bisnis dan manajemen seperti itu. Saya juga selain ingin mempelajari ilmu komputer, saya juga ingin mempelajari ilmu manajemen dan ilmu bisnis. Kalau boleh tahu, Fikri ini kan di jurusan informasi ya. Tadi udah dijelaskan kalau ada ilmu manajemen dan ilmu komputernya. Kalau boleh tahu, Fikri itu lebih ke arah mana? Kalau saya lebih fokus ke ilmu komputer, karena dari kecil saya sudah suka dengan dunia komputer. Oh ya, tadi kan Fikri udah jelasin sedikit kalau Fikri itu lebih ke arah yang komputer. Bisa dikembangkan lagi apa sih yang Fikri pelajari di bidang komputer itu sendiri? Ilmu komputer ini kan luas, bahkan ada cabang ilmu dari sains yang namanya computer science, yaitu ilmu komputer. Dan ilmu komputer itu memiliki sangat banyak cabang sub ilmu. Tapi saya lebih tertarik kepada web programming, tepatnya web development. Karena menurut saya ya, berdasarkan hasil penelitian sederhana saya, kalau di negara kita ini Indonesia, web developer itu sangat banyak dicari. Dan saya lebih memfokuskan diri saya ke web development. Di komputer itu kan banyak yang bisa dipelajari. Tapi saya lebih tertarik ke dunia programmingnya. Awal mula saya kenal programming itu sejak kelas 6 SD. Nah, pada saat itu sebenarnya saya belum tahu begitu tentang programming. Dan awal mula saya baru terjun ke dunia programming itu kelas 8 SMP. Nah, pada saat itu saya ingin membuat game dengan teman-teman saya, tapi karena kami tidak fokus begitu, jadi ya tidak terwujud lagi begitu kan. Nah, namun dari situ saya dapat ilmu baru yaitu programming, dan saya mulai tertarik dengan dunia programming. Nah, sejak saat itu saya mulai belajar sendiri, belajar dunia programming. Nah, Fikri kan tadi sudah bilang kalau sekarang di semester 4 ya sekarang. Terus mungkin bisa dijelaskan sedikit di setiap semester di jurusan Sistem Informasi itu sendiri apakah terdapat kendala, terus apakah ada kayak ilmu yang baru Fikri dapatkan di dunia web programming itu sendiri? Nah, terkait dengan hal baru yang saya temui di perkuliahan ini sangat banyak. Kalau kendala dan apa yang dipelajari di setiap semester itu, mulai dari semester 1 itu kan masih belajar basic programming, algoritma dasar, dan juga ada matematika aljabar linear. Nah, itu kan salah satu matematika yang sangat penting, terutama di ilmu komputer. Nah, kendala saya di semester 1 yaitu di mata kuliah keipaan. Meskipun saya berasal dari SMA dengan jurusan IPA, tapi saya tidak begitu tertarik lah, karena kan saya lebih fokus sejak SMA itu saya sudah mulai fokus ke dunia programming. Jadi saya tidak begitu mempelajari, begitu mendalami pelajaran keipaan. Itu kendala saya di semester 1. Kalau di semester 2, kendala saya itu di mata kuliah manajemen dan organisasi dan statistika dan probabilitas. Sebenarnya tidak begitu permasalahan juga sih. Hanya karena saya itu kan lebih fokus ke ilmu komputernya. Jadi untuk mata kuliah yang berhubungan dengan manajemen itu saya cukup melewatinya ya. Nah, bagi saya perkuliahan mulai menarik itu pada saat semester 3. Karena di semester 3 ini sudah banyak mata kuliah yang berhubungan dengan jurusan sistem informasi. Yang pertama itu ada web programming. Nah, disinilah saya mulai belajar web programming, dan saya di luar kuliah juga saya belajar sendiri dunia web programming. Nah, pada saat itu saya sudah mulai tertarik dengan dunia programming, dan pada saat itulah saya mulai
mendedikasi diri saya bahwa web programming ini masa depan saya harus mempelajarinya. Jadi mungkin di awal semester 3 itu udah mulai kelihatan lah gitu ya, kalau di jurusan informasi itu yang kayak seperti yang Fikri bilang, kalau yang web programming itu Fikri suka dan sudah mulai kelihatan dan mulai bisa dijadikan ilmu tambahan di semester ketiga. Ya benar. Terus mungkin kita lebih bahas ke yang Fikri suka itu di dunia web programming. Itu mungkin selama dari semester 1 hingga semester 4 sekarang ini, pencapaian terbesar apa sih yang udah Fikri dapatkan? Terkait pencapaian terbesar saya itu saya mengikuti beasiswa IDCAM Indosat dan sudah lolos ke tahap ketiga dari 4 tahap. Nah, untuk beasiswa ini kan ada 2 pilihan. Ada 3 pilihan di IDCAM ini. Ada machine learning, Android development, dan front end web development. Saya mengambil kelas yang beasiswa yang front end web development. Untuk beasiswa front end web development ini terdiri dari 4 tahap dan saya sudah lolos 2 tahap. Sekarang lagi di tahap ketiga, dan doakan saya semoga lulus di tahap keempat. Amin. Untuk tahap keempat ini tahap terakhir, Semoga lolos. di mana kuota yang terima ini sangat sedikit. Dari ribuan orang yang daftar, hanya 150 orang ya dipilih. Untuk tahap ketiga ini ada 600 orang. Nah, jadi dari tahap ketiga tahap keempat ini cuma diambil 1/4 orang saja. Siapa yang tercepat menyelesaikan kelasnya bakalan lanjut ke tahap keempat. Nah, mungkin dari semua cerita yang Fikri sudah sampaikan, mungkin udah banyak ilmu-ilmu baru lah kan yang udah didapatkan selama di dunia perkuliahan, terutama di bagian atau di ilmu web programming itu sendiri. Terus mungkin bagi teman-teman atau mahasiswa yang sudah ada di jurusan informasi atau bagi calon mahasiswa yang ingin masuk ke dunia jurusan informasi, itu bisa diberikan pesan atau motivasi supaya mereka yang mungkin apabila ingin mengetahui lebih dalam ilmu web programming atau mungkin belum tahu sama sekali, itu Fikri bisa sampaikan pesan yang memotivasi mereka. Di jurusan sistem informasi ini kan tidak hanya mempelajari ilmu komputer, tapi juga seperti yang saya bilang tadi, ada manajemen dan juga ada bisnis. Nah, bagi teman-teman yang udah berada di jurusan sistem informasi dan tidak tertarik dengan ilmu komputer, bagi saya itu tidak mengapa sih. Teman-teman masih bisa memfokuskan diri teman kepada manajemen dan bisnis, tapi bukan berarti teman-teman harus melupakan ilmu komputer, karena di sistem informasi, tujuan belajar di sistem informasi ini yaitu mengintegrasikan teknologi pada bisnis, pada perusahaan tepatnya. Nah, selain teman-teman harus mempunyai basic di dunia manajemen, teman-teman juga harus mempunyai setidaknya basic di dunia ilmu komputer. Nah, bagi teman-teman yang sudah berada di jurusan sistem informasi dan teman-teman mulai tertarik dengan ilmu komputer, saran saya teman-teman mulai mencari referensi lah, terutama dari internet, karena dengan internet sekarang teman-teman bisa mempelajari apa saja yang teman-teman inginkan. Nah, untuk programming sendiri, teman-teman tidak bisa hanya belajar di kelas dengan dosen, karena apa yang dosen ajarkan itu hanya satu tetes kalau dibandingkan dengan lautan gitu. Lautan itu dunia programming dan dosen itu cuma ngambil satu tetesan saja di lautan tersebut. Nah, teman-teman harus mengeksplor sendiri di luar kelas, baca buku, cari referensi di internet. Saran saya sih di internet itu sudah banyak lah referensi untuk belajar programming dan teman-teman bisa dapatkannya secara gratis. Nah, dan jangan lupa banyak-banyak praktek. Ada satu hukum yang mengatakan bahwa untuk menguasai suatu keahlian itu membutuhkan waktu 10.000 jam. Nah, bagi teman-teman yang ingin menguasai dunia ilmu komputer, teman-teman terutama di programming, teman-teman harus banyak menciptakan karya, mengetik kode, menciptakan karya. Tidak harus karya besar, karya kecil seperti aplikasi-aplikasi yang setidaknya memudahkan kehidupan teman-teman lah. Nah, bagi teman-teman yang ingin masuk ke jurusan sistem informasi dan mungkin bertanya apa saja yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke jurusan sistem informasi, teman-teman sebenarnya tidak perlu mempersiapkan diri banyak.
Karena nanti di perkuliahan di sistem informasi teman-teman diajarkan dari awal terkait misalnya dunia programming, teman-teman diajarkan algoritma dasar, bagaimana menggambar flowchart, bagaimana menulis kode dan lain-lain. Nah, untuk yang mata kuliah manajemen dan bisnis juga teman-teman nanti diajarkan dari awal bagaimana struktur perusahaan, bagaimana memanajemen orang, semuanya diajarkan dari awal. Teman-teman hanya tidaknya membutuhkan niat dan dorongan dari dalam diri agar teman-teman dapat tetap semangat gitu untuk mengikuti perkuliahan di sistem informasi ini. Satu kalimat dari saya untuk teman-teman mahasiswa sistem informasi dan juga teman-teman mahasiswa lainnya, yaitu jadilah pelajar seumur hidup. Meskipun teman-teman nanti sudah wisuda, sudah bekerja, sudah memiliki keluarga, teman-teman tetap harus terus belajar, terutama teman-teman yang bergelut di dunia teknologi, karena bisa dibilang setiap hari dunia teknologi itu berubah. Karena orang-orang sukses yang teman-teman kenal saat ini, mereka adalah pelajar seumur hidup. Mereka yang setelah keluar dari bangku sekolah, setelah keluar dari bangku perkuliahan, mereka tetap terus belajar, membaca buku, mengikuti kursus dan lain-lain. Iya.